Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Muhbaihaqi MM selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Kepada mahasiswa S2 HKI INIS Nui Temanggung yang kami banggakan. Tidak lupa kepada pemirsa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, inayah serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi Al-Quran sebagai terapi. Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk hidup, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memberikan terapi bagi tubuh dan jiwa manusia. Dalam Islam, penggunaan Al-Quran sebagai terapi dikenal dengan ruqyah syar'iyah dan berbagai bentuk penyembuhan spiritual lainnya. Berikut ini ada beberapa aspek bagaimana Al-Quran dapat menjadi terapi. Yang pertama adalah terapi spiritual. Al-Quran memberikan ketenangan hati dan jiwa bagi orang yang membacanya atau mendengarkannya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Membaca atau mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran akan menghantarkan kita untuk menikmati rasa cinta yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah terapi penyakit fisik dan juga psikologis. Beberapa ayat Al-Quran dan doa tertentu digunakan dalam ruqyah untuk mengobati penyakit fisik. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang memiliki kekuatan penyembuhan. Terapi dengan ruqyah adalah metode membaca ayat-ayat Al-Quran tertentu untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan jin, sihir, atau penyakit. Ruqyah dilakukan dengan syarat tertentu, seperti ayat yang dibacakan harus dari Al-Quran atau doa yang sesuai dengan sunnah. Kemudian pelakunya memiliki keyakinan yang kuat bahwa penyembuhan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penelitian utama Masaru Emoto sangat mendukung teori ini, yaitu eksperimen tentang kristal air. Emoto membekukan tetesan air dan kemudian memeriksa bentuk kristal es yang terbentuk di bawah mikroskop. Hasilnya sangat menakjubkan. Air yang diperdengarkan musik lembut atau kata-kata positif seperti terima kasih, kemudian cinta, akan membentuk kristal yang indah, simetris dan juga terstruktur. Kemudian air yang diperdengarkan kata-kata negatif seperti sebuah kata kebencian, kemudian bodoh, akan membentuk kristal yang tidak teratur atau kacau, bahkan tidak membentuk kristal sama sekali. Emoto berpendapat bahwa air menyimpan memori dari energi yang diterima, karena tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air 70%. Maka menurutnya pikiran, ucapan dan juga perasaan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional seseorang. Penemuan Masaru Emoto ini sering dikaitkan dengan ajaran agama, termasuk Islam. Dalam Islam, air dianggap sebagai salah satu anugerah Allah yang sangat penting. Al-Quran sering berbicara tentang keberkahan air. Kemudian
ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dengan penuh keimanan dan juga diyakini dapat mengubah energi dalam tubuh manusia. Kemudian selain untuk terapi fisik, Al-Quran juga sebagai terapi psikologis dan emosional. Merenungkan makna Al-Quran membantu mengatasi kesedihan, ketakutan, dan kekhawatiran. Ayat-ayat yang berbicara tentang harapan, rahmat Allah, dan juga kemenangan iman dapat menjadi sumber penguatan mental. Sebagai terapi, Al-Quran bekerja tidak hanya pada aspek spiritual, tapi juga menyentuh aspek fisik dan mental manusia. Namun penting untuk mengkombinasikan ikhtiar medis dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan bahwa Allah adalah penyembuh segala penyakit menjadi kunci utama dalam sebuah terapi. Jika Anda ingin menerapkan Al-Quran sebagai terapi, lakukan dengan bimbingan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.